power of dreams. Anda Honda Lovers di sana. Halo Honda Lovers, ketemu lagi dengan saya Yoga dari Honda Semarang Center. Kita masih ada di YouTube channelnya Honda Semarang Center Official. Kami adalah main dealer Honda di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada sore hari ini, karena di Semarang tempat saya berada sekarang, suasananya sedang syahdu hujan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap jaga kesehatan dan tentunya apabila ingin bepergian ya dengan menggunakan mobil itu lebih aman. Kali ini kita akan melihat langsung dan mungkin merefresh ya apa sih perbedaan antara BRV yang lama yang ada di samping kanan saya dengan BRV yang baru yang beberapa waktu lalu sudah diperkenalkan ke publik ya. Nah, saya akan bagi menjadi 3 segmen mungkin ya. Jadi dari eksterior dulu, interior, kemudian kita akan lihat unggulan. Harapannya adalah teman-teman semua yang ada di rumah ya, Honda Lovers semua yang nonton channel YouTube ini lebih punya banyak panduan sebelum memilih mobil yang tepat. Nah, yang pertama adalah di bagian eksterior di bagian depan. Kalau teman-teman perhatikan, Honda BRV ini adalah crossover yang menggabungkan antara luasan dari sebuah MPV dan kegagahan dari SUV. Makanya meskipun mobil ini dikembangkan dari Mobilio, tapi garis-garis tarian tegasnya sangat-sangat karakterkan sebuah SUV yang gagah ya, seperti seorang laki-laki yang kuat, yang tegas ya. Nah, fiturnya sendiri ini BRV yang kali ini yang di samping kanan saya merupakan BRV lama, itu terlihat lebih agresif ya, tarikan lampunya lebih tegas, dilengkapi dengan lampu depan yang proyektor. Artinya pancaran sinarnya akan menjadi lebih fokus. Kemudian sudah dilengkapi dengan fog lamp, meskipun masih menggunakan halogen atau bolam biasa ya. Dan di sini juga ada lampu jauh yang menggunakan halogen, ada lampu sen seperti biasa. Desain grill dengan aksen-aksen chrome dan 2 warna dengan karakter yang terlihat mengotak atau melihat tegas dipadu dengan adanya bagian atas. Nah, ini lumayan kuat beban atau mengikat barang dengan bobot 15 kilo itu bisa ya. Nah, dibandingkan dengan BRV yang lama, untuk BRV yang baru nanti tampilannya sedikit lebih dewasa, lebih elegan ya. Dan tentunya dari sisi fitur dikembangkan atau dioptimalkan lagi adalah penggunaan lampu depan yang full LED untuk di BRV yang baru. Fog lamp juga sudah menggunakan full LED dan tentunya akan memberikan pancaran lampu yang lebih baik lagi. Tetapi bukan berarti yang tipe lama ini juga kurang ya. Jadi mungkin ada selera, mungkin yang suka dengan karakter ciri khas warna kuning, maka masih bisa, mumpung masih ada unit BRV yang lama, teman-teman bisa segera meminang BRV dengan tipe lampu proyektor ini, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke samping teman-teman. Untuk bagian roda teman-teman, jadi sekarang saya berada di bagian roda depan kiri dari Honda BRV yang lama. Di BRV ini menggunakan diameter roda 16 inch ya. Jadi perpaduan yang cocok dengan ketinggian yang waktu generasi ini muncul ada di 201 mm atau hampir 20 cm ground clearance-nya. Nah, ini sudah cukup tinggi dan sudah cukup nyaman, sudah cukup untuk jalanan yang terjal. Tetapi di BRV yang baru mendapatkan upgrade, yaitu di beberapa tipe Prestige dan Prestige dengan Honda Sensing mendapatkan diameter roda lebih besar, yaitu 17 inch. Tentunya dengan penambahan diameter roda ini memang tidak terlalu banyak menambah tinggi mobil karena yang berdampak adalah profil dari ban. Jadi ban profilnya akan sedikit lebih tipis ya. Tapi selain itu BRV yang baru juga dilakukan penambahan atau upgrade di bagian suspensi dan tentunya akan membuat ground clearance-nya menjadi lebih baik. Yaitu sekarang kira-kira nambah 20 cm atau kisaran di 19 mili. Jadi sekarang ada di 220 mm. Dan tentunya karena ground clearance-nya lebih tinggi, sedangkan mobil itu juga masih sering dipakai di jalanan perkotaan yang kecepatan tinggi, perlu dilakukan sebuah racikan atau ramuan supaya mobil itu tetap stabil dan tidak limbung, karena semakin tinggi mobil, ground clearance-nya semakin tinggi, biasanya akan menjadi potensi limbung semakin besar.
Oleh karena itu di BRV yang baru dilakukan perubahan pada sudut suspensinya, kemudian juga ada beberapa perkuatan di bagian depan, bahkan untuk overhang depan itu juga ditingkatkan. Artinya apabila melewati jalanannya lebih curam atau menukik, maka potensi bagian depan bumper itu tidak akan kepentok oleh aspal, oleh bawah. Nah, kira-kira itu dari eksterior dari bagian samping. Kita geser ke belakang yuk. Nah, Honda Lovers, kalau kita lihat di bagian belakang, Honda BRV ini sangat-sangat kental dengan style di zamannya yang memang sporty, penuh dengan garis-garis tegas seperti di bagian bumper ini. Kemudian lampunya sendiri juga desainnya sampai sekarang saya juga masih suka ya, simple gitu kan ya, tapi berkarakter gitu kan, seperti bentuk huruf C gitu ya. Nah, nanti di Honda BRV yang terbaru perubahannya adalah pada penggunaan lampunya. Jadi sekarang lampunya masih menggunakan bolam dan beberapa menggunakan LED, tetapi ya masih konvensional kita lihat. Tapi kalau yang di baru stylenya lebih ke Eropa dengan LED bar ya, yang lebih modern tentunya, dan bahasa desain dari BRV yang terbaru ini memang lebih elegan, lebih simple, lebih membulat, lebih besar gitu kan ya. Dan memang secara dimensi pun panjang mobilnya bertambah, tingginya bertambah, wheelbase-nya juga bertambah. Jadi kisaran penambahannya antara 3 sampai 4 cm untuk panjang mobilnya dibandingkan BRV yang ini. Nah, tentunya nanti akan ngefek atau berdampak positif pada keluasan kabin di bagian dalam gitu ya. Nah, sebelum melihat ke sana, untuk detailnya nanti teman-teman bisa cek di BRV yang akan datang memang, atau bisa saksikan langsung di Gia saat ini. Tapi kalau bisa saya sebutkan ya, di sini masih menggunakan bentuk-bentuk konvensional ya. Nah, sama. Kemudian untuk keluasan bagasi, nanti untuk tipe yang terbaru itu sudah lebih bagus lagi, nambah 11 liter kira-kira untuk keluasan dari bagasinya. Nah, BRV ini pun juga didesain sebagai gabungan antara SUV dengan MPV. Artinya untuk keluasan kabin kita optimalkan sebaik mungkin supaya bisa membawa barang yang besar dan banyak, serta proses mengangkutnya pun mudah. Jadi lantai dari bagasinya tidak terlalu tinggi. Nah, biasanya kalau mobil dengan lantai bagasi yang terlalu tinggi, kita capek kalau memasukkan barang itu, kita naikinya susah. Nah, seperti itu ya biasanya ya. Nah, jangan lupa juga untuk tinggi dari bukaan pintunya sesuai dengan ketinggian orang Indonesia ya. Saya 173-an dan di sini kita masih nyampe. Mungkin kalau lebih dari itu ya pastinya agak nunduk ya. Nah, itu saja di bagian belakang. Kita sekarang coba siap masuk ke interior ya. Gas. Di Honda BRV generasi yang pertama, kita masih menemukan sebuah handle yang kecil, yang mungil ya. Meskipun dia juga sudah dibekali dengan smart key atau smart entry ya, tapi prosesnya masih sangat sederhana, yaitu kita harus menekan untuk memasuki mobil, membuka, dan menekan saat kita ingin meninggalkan mobil atau untuk mengunci. Selain itu untuk spion juga menggunakan sistem retract yang ditekan. Di Honda BRV yang terbaru, sistem dari smart key-nya atau smart entry-nya sudah menggunakan sistem soft touch seperti Honda tipe-tipe yang lebih mewah, yaitu cukup dengan mengantongi kunci dan kita cukup menyentuh bagian dalam handle. Serta untuk spion sudah dilengkapi dengan auto retract atau otomatis bisa melipat dan membuka secara otomatis saat kita memasuki mobil. Gitu kira-kira. Yuk kita masuk. Nah teman-teman, sekarang saya sudah di dalam interior dari Honda BRV yang lama. Kebetulan ini adalah tipe E yang manual, jadi menggunakan transmisi manual. Dan di dalam interior juga sudah sangat modern dengan beberapa warna hitam yang sangat sporty, jadi nyetir pun juga nyaman ya. Nah di Honda BRV yang generasi lama ini sudah dilengkapi dengan start engine, kemudian dia sudah ada VSA juga untuk tipe yang prestis ya. Kemudian untuk tipe prestis di generasi ini juga sudah dilengkapi dengan pengatur ketinggian jok. Bahkan dari tipe E juga sudah, seperti tipe E manual ini saya sedang duduk ini juga sudah ada pengaturan ketinggian. Tipenya masih sama, tipe pompa atau tipe ratchet. Di BRV yang baru juga sama seperti itu. Nah perbedaannya apa di BRV yang baru? Lebih banyak ke fitur-fiturnya. Tetapi kalau untuk secara material atau
perbedaan mencoloknya lebih ke kualitasnya. Jadi di Honda BR-V yang terbaru nanti mungkin untuk setirnya menjadi bentuk yang lebih bagus, untuk joknya menjadi lebih lebar, tinggi dari posisi nyetir atau duduk bagi si driver itu di BR-V yang baru itu kira-kira nambah 4 cm. Artinya visibilitasnya menjadi lebih baik karena wajar mobilnya makin tinggi, kira-kira 20 mm ya. Jadi kalau yang ini 201 mm, kalau BR-V yang baru nanti 220 mm untuk ground clearance-nya, tentu membutuhkan posisi duduk yang lebih mudah untuk mengakses sekeliling dari mobil. Nah, di BR-V yang baru itu disesuaikan seperti itu. Nah, kalau dari posisi mengemudi, BR-V ini sebenarnya sangat nyaman banget, posisi setirnya juga oke, visibilitas kita juga bagus ke depan. Nah, ditambah dengan tadi yang saya katakan mengenai meter cluster, itu di BR-V yang lama ini masih menggunakan jarum analog yang sangat sederhana sekali, mungkin hanya beberapa indikator kecil multimedia MID di sini ya. Jadi untuk indikator keiritan, konsumsi, sisa bahan bakar dan sebagainya itu sudah ditampilkan secara digital. Tetapi di BR-V yang lebih baru itu full ya, tampilannya adalah layar TFT, ini sangat-sangat bagus sekali. Dan selain itu di BR-V yang baru ada fitur lane watch. Jadi spion di sebelah kiri itu ada kameranya dan nanti tampilannya akan muncul di layar audio. Jadi kita bisa melihat area blind spot yang tidak terlihat oleh kamera spion ya, itu akan muncul diperbantukan muncul di area audio. Jadi kita juga tidak terlalu noleh banget, kita masih bisa fokus nyetir ke depan, tetapi untuk visibilitas ke area samping kiri belakang yang merupakan blind spot itu terbantu di sini. Nah, untuk Honda Sensing-nya sendiri ada salah satu fitur yang pertama kali dikenalkan di Honda BR-V dan ini merupakan sebuah fitur baru bahkan dibandingkan dengan Honda Sensing yang ada di Honda premium lainnya, CR-V, di Accord, di Odyssey itu malah nggak ada, tapi pertama kali ada malah ada di Honda BR-V ya, yaitu adalah LCDN, Lead Car Departure Notification System, yaitu sistem atau sebuah indikator peringatan yang akan memberitahu kita saat kita seperti di lampu merah itu ada potensi ngelamun. Jadi mobil di depan sudah jalan, kitanya masih diem aja. Nah, dia akan bunyi dengan cara sistemnya adalah kamera yang berfungsi sekaligus radar ini akan membaca kendaraan di depan. Apabila kendaraannya tadinya berada di depan kita dalam jarak yang dekat, kemudian tiba-tiba melaju dan kita tidak memberikan respon, maka sebuah indikator akan menyala, tujuannya supaya kita juga tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada. Sangat-sangat cerdas sekali fiturnya. Untuk posisi duduk di baris kedua di Honda BR-V itu sangat-sangat luas ya, karena memang dikembangkan dari mobil MPV yaitu Mobilio. Nah, di baris kedua ini mendapatkan kenyamanan dengan busa yang empuk, lebih tebal tentunya, dan tentunya untuk masuk ke dalam kabinnya juga lebih mudah, dan ruang kaki, ruang kepala juga sangat-sangat lega di sini. Dilengkapi dengan aksi double blower juga untuk pendinginannya di baris kedua, bahkan bisa sampai ke baris ketiga. Kemudian untuk mengakses baris ketiga di Honda BR-V sama seperti Mobilio, cukup dengan menggeser satu buah tuas di sini, dia akan langsung terlipat secara otomatis. Nah, ini kembali disempurnakan dengan BR-V yang terbaru, yaitu dengan adanya penambahan ruang kaki yang karena tadi panjang mobilnya menambah 3 cm, kemudian di bagian bantalan dari tempat duduk ini ditambahkan material peredam vibrasi sehingga menjadi lebih nyaman tentunya dan juga menambah kenyamanan dalam berkendara. Kemudian aspek pengecasan juga diperbanyak ya, jadi untuk akomodasi juga lebih mudah dibandingkan dengan BR-V yang sebelumnya. Dan untuk pelipatan kabin, BR-V yang baru juga menjadi lebih fleksibel karena bisa menghasilkan lantai pelipatan yang rata ya. Nah, untuk harga Honda BR-V yang lama itu didapatkan mulai dari harga 240 dari tipe yang terendah sampai 280 jutaan. Sedangkan untuk BR-V yang terbaru kita ada di 270 jutaan sampai 340 jutaan. Jadi teman-teman bisa memilih, dan jangan lupa untuk pembelian Honda BR-V sudah bisa dimulai dari tahun ini 2021 dan teman-teman akan mendapatkan harga sesuai dengan tahun 2021 meskipun untuk delivery unit pertama mungkin akan terjadi di bulan Januari 2022. Jadi tidak ikut kenaikan biaya. Jadi sangat banyak manfaatnya dan tentunya menguntungkan bagi
Honda lovers semua. Jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Kalau memang Anda minat, segera kontak dealer Honda terdekat di kota Anda. Dan selesai sudah penjelasan dari saya, kiranya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dalam panduan membeli mobil Honda BR-V. Saksikan video kita selanjutnya di episode-episode berikutnya. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Dadah!